Nah, ini dia nih. Wow, padat banget. Wow, ini di Masjid Besar Kecamatan Nagrek. Oh, ini udah masuk Nagrek. Wow, mobil banyak banget yang berhenti tuh. Gembolan-gembolan di atasnya. Maaf, kiri dulu sedikit. maaf. Lah, balik lagi. Macet tuh di Malangbong. Oh, ini saya nggak tahu ya di depan macetnya sampai mana. Kalau ngelihat ini sih, oke, teman-teman, here we go. Ini dia Nagrek. Wih, kita sampai di jalur Nagrek. Nagrek, bos. Et. Ini sungguh di luar rencana. Nemu jalan setapak yang di tengah sawah kayak gini. Langsung kita cobain. Ini jam. Nah, ini macet. Maju dulu. Malangbong. Masuk jalan lagi. Wih. Kalau di sini wah, masih mokeng. Katanya mau mengabadikan. Ini di Oke, sekarang jam berapa nih? 7.45. Kita udah siap lagi untuk melanjutkan perjalanan. Jadi kita keluar dulu dari sini, habis itu baru langsung masuk jalur utama menuju ke Cilenyi, putaran Cilenyi, dan lanjut ke Nagrek. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Masjid Raya Al Jabar. Kita lanjut lagi perjalanannya. Oke, keluar dari sini ternyata. Muter dulu. Mana keluar Ren? Itu emang. Dari situ atau dari kiri Ren enaknya? Hah? Paling atau di sono ya, paling kelihatan. Itu yang jalan di pinggiran tembok. Di situ aja. Nah, situ tuh maksudnya. Oke, ini kita mau mengabadikan momen. Rencana kita mau foto dulu, biar backgroundnya itu dapat si Masjid Raya Al Jabarnya. Itu kan keren. Widih, cakep ya masjidnya ya. Oke, sedikit update. Kilometernya sampai sini udah nyentuh 162 kilometer. 207. Wow, mantap. 207 ini udah 162. Nah, ini kayaknya tuh putarannya dia lebih cepat. Oh gitu. Jadi ya kita jalan bareng pun nanti pas di akhir biasa bisa beda 1 sampai. Oke, jam 8 pas ini kita udah sampai di loket parkir. Kita coba ya bisa keluar atau enggak di sini. Oke, teman-teman, ini sekarang kita udah masuk lagi di jalan utama, Jalan Soekarno-Hatta. Sekarang jam 8:07. Nah, untuk rencana selanjutnya dari sini kita langsung akan menuju ke Garut via Nagrek, Cilenyi dan Nagrek ya.
Nah, untuk di Garutnya ini kita nggak langsung check-in di penginapan, karena di penginapan itu infonya baru bisa check-in lebih awal itu di jam 12. Nah, jadi kemungkinan sampai di Garut kita mau datengin salah satu spot atau jalanan lah yang punya view-nya itu cakep banget pegunungan. Tadinya itu planningnya setelah dari Masjid Raya Al Jabar, kita mau ke pemandian air panas karena mikirnya wah habis riding semalaman begadang terus mandi air panas kayaknya seger banget nih kan, langsung pulih lagi tenaganya. Cuman setelah dilihat timelinenya dari sini ke pemandian air panas tuh 2 jam, artinya terlalu lama gitu. Jadi kita putuskan ya udah dari sini kita langsung direct ke Garut, karena tadi infonya ngelihat di maps juga di Nagrek agak ada macetnya juga gitu. Jadi ya udahlah, kemungkinan sampai di Garut ya jam 10 kita hunting-hunting terus jam 11 ke hotel atau penginapan. Jadi untuk plan riding hari ini seperti itu teman-teman. Ya nanti setelah check-in ya udah pasti istirahat lah ya, mau ngapain lagi. Istirahat ya, paling nanti kita review hotel tempat saya nginep, karena ini katanya ini adalah salah satu hotel di Garut yang punya view atau pemandangan cakep banget, juara banget lah pokoknya pemandangannya. Nanti kita lihat seperti apa ya. Oke, ini sekarang masih di Jalan Soekarno-Hatta, kita lurus terus sampai di Cilenyi, nanti ambil ke kanan, putaran kolong, lanjut ke Nagrek. Oke, nanti kita update lagi di depan seperti apa. Tonton terus videonya sampai selesai. Let's go. Duh, kalau lewat jalur sini tuh banyak banget godaannya deh. Ini pinggir jalan tuh banyak banget jajanan gitu. Tahu Sumedang paling banyak, apalagi baru digoreng, baru diangkat. Aduh, enak banget itu. Cuman ini masih puasa. Ya udahlah, kita skip dulu ya. Skip. Nah, kita menikmati perjalanan dulu tanpa jajan. Ya, emang sebenarnya paling enak tuh touring itu ya setelah Lebaran sih. Jadi nuansa mudiknya masih dapet, tapi kita juga masih bisa menikmati jajan-jajanan di pinggir jalan. Nah itu sih. Wow, sepanjang jalan Ranca Ekek ternyata banyak juga nih jasa-jasa tukar uang THR, uang baru. Tuh, kalau di Jakarta tuh di jalan arah Pondok Indah tuh banyak. Ternyata di Ranca Ekek sini banyak juga tuh. No. Wih, ini di depan ada bus Marita Singaparna Sukabumi. Yoi. Sejauh ini sih di sepanjang jalan Ranca Ekek atau kecamatan Ranca Ekek belum ada kemacetan sih. Cuman emang dari tadi banyak banget posko-posko. Nggak tahu itu posko mudik atau posko posko lintas aja gitu, nggak tahu. Cuman tadi banyak banget sih, ada anak-anak pramuka, ada TNI-nya, dan ada polisi juga yang pastinya. Nah ini kita udah mulai menanjak nih, mendekati Nagrek lah. Oke. Wah, ini di Google Maps di depan udah mulai kelihatan ada merah nih. Kayaknya itu di mendekati Nagrek tuh, merah tuh. Oke, ini saya mau ngisi. Iya, ngisi udah 3 kotak. Paling ngisi gocap doang. Ini di daerah mana nih ya? Nggak ada bacaannya atau tandanya.
Isi dulu sebelum nanti di depan mulai, oh soalnya udah mulai merah nih di depan tuh. Jadi lebih baik kita ngisi dulu sebelum masuk Nagrek. Oke, teman-teman. Barusan saya ngisi Pertamax 50.000 dan ya di barnya sih penuh dan di tangkinya sih tadi hampir full tank ya. Jadi sesuai lah sama prediksi saya, kalau 3 kotak tuh ya udah isi gocap aja gitu. Jadi biar ngitungnya enak, setiap 3 kotak isi 50, 3 kotak isi 50. Jadi ngerekap biaya bensinnya tuh gampang lah gitu. Oke, ini di depan udah Nagrek dan di mapsnya ini udah merah nih di depan. Dan ini udah mulai melambat nih, udah mulai padat. Wah, ini baru mudik. Kalau semalam mah rame doang tapi nggak macet. Nah ini nih, wow banyak yang berhenti pinggir jalan tuh. Ini baru mudik vibes, yoi. Seru ya. Wih, kayak ada suara ban pecah tadi. Nah ini dia nih. Wow, padat banget. Ini sekarang kita di Jalan Raya Bandung Garut. Ini di depannya apa nih? Restoran Ponyo. Nggak ada nama jalannya ya di sini ya. Ya nama jalannya itu sih. Jalan Raya Bandung Garut menjelang Nagrek lah pokoknya. Oh ini 3 jalur ternyata ya. Gokil. Padat loh ini. Panjang banget itu macetnya. Macet apa ya kira-kira? Untung udah ngisi bensin kan. Jadi pas banget sebelum kena macet kita udah ngefullin bensinnya dulu. Wih, padat sampai turun ke mana nih? Ke trotoar, bukan trotoar ya. Ini di bawah soalnya. Sampai turun ke bahu jalan ini macet. Oke, kita lewat dulu. Oke, naik lagi. Oh, ini ada posko siaga Dukom. Oke. Dukom apaan ya? Ini bus yang tadi, Marita yang tadi. Wow, ini AC-nya netes. Kita lewat pinggir aja. AC-nya si Marita netes-netes. Oh, itu ada pelang apa tuh? Oh, selamat jalan. Kirain ada bacaannya selamat datang mana gitu atau selamat jalan mana. Ini selamat jalan doang. Kurang menarik untuk difoto. Wow, ini di Masjid Besar Kecamatan Nagrek. Oh, ini udah masuk Nagrek. Wow, mobil banyak banget yang berhenti tuh. Gembolan-gembolan di atasnya. Ini ada bakso Malang. Waduh, enak banget nih bakso Malang. Maaf, kiri dulu sedikit. maaf. Nah, balik lagi. Wih, di depan ada pelang tuh. Foto kali ya kalau bisa. Ciamis, Purwakarta, Yogyakarta. Yoi. Om, izin videoin ya. Izin videoin. Wih, asik. Wih. Udah, keren. Yuk. Mana nih? Garut. Iya. Jakarta. Iya. Ini mana, Om? Jawa Tengah dari Tangerang. Jawa Tengahnya mana? Majenang. Oh, Majenang. Wih, masih jauh. Macet tuh di Malangbong. Awal ini kabel. Oh. Ada dari tadi nih ya. Dari Tangerang jam berapa? Dari Tangerang kita motor. Ya, hati-hati. Jalan. Siap. Oh, omnya tadi tuh naik Vespa. Yang satu dari Tangerang sampai ke Jawa Tengah di Majenang. Majenang masih jauh loh. Itu lewatin Ciamis lagi. Terus
Yang satunya lagi katanya sering trouble motornya, dia sih deket dari Bandung ke Tasik. Jadi yang temennya tadi tuh yang ngobrol sama saya, dia ngawal aja sih sebenarnya. Oke lah Om, sehat-sehat, lancar-lancar di perjalanan. Semoga aman, selamat sampai tujuan tanpa ada kurang suatu apapun. Amin. Oke, kita lanjut lagi perjalanan. Masih 45 menit lagi menuju ke Garut. Jadi santai saja, nggak terlalu buru-buru juga kalau kita. Oke, kita lanjut lagi. Di depan udah nagrek nih. Ini saya nggak tahu ya di depan macetnya sampai mana. Kalau ngelihat ini sih sampai pecahan si pos Cagak yang kiri Tasik Banjar, yang kanan Garut. Kayaknya sih sampai situ. Jadi ini akan merayap terus kayak gini sampai kita mecah jalurnya nanti yang Tasik dan Garut. Oke lah, nggak apa-apa. Ini plat Garut nih, udah ada tuh Garut, Innova juga Garut. Udah banyak sini plat-plat Garut. Oke, santai-santai. Nah, ini sebelah kanan itu jalur lingkar nagrek. Jadi arah balik itu kalau dari Garut mau ke arah Bandung, nah itu nanti nongolnya dari sana tuh, dari sebelah kanan. Jadi kita masih lurus terus. Nah, kemungkinan, ya bukan kemungkinan sih, pas pulang nanti kita lewat sana jalurnya, muterin bukit ini. Waduh, ini pinggir jalan banyak makanan, jajanan, Masya Allah. Jadi pengen gitu loh. Ubi Cilembu, tahu Sumedang, apalagi nih ya. Wah, seger banget sih. Ini ada minuman-minuman juga. Waduh, banyak oleh-oleh nih di sini nih, ubi-ubi, kerupuk. Oke, sebentar, tahan dulu. Uish, diasepin dong. Oke, mulai sedikit agak lancar. Oh, di depan ada rel kereta. Oke, kita maju dulu, melewatin rel kereta. Oh, kayaknya macetnya karena palang rel kereta api nih kayaknya ya. Ini udah lancar. Walah, baru dibilang lancar udah langsung macet lagi dong. Ternyata ini mah fix sampai pecahannya jalan Tasik Garut nih, Cagak. Loh, ini kenapa ada kon-kon kayak gini ya? Oh, mungkin motor kali ya, kiri ya. Nggak juga sih. Kenapa dibikin kon-kon kayak gini ya? Fungsinya apa ini jalur? Maksudnya di tengah-tengah gini loh. Di garis marka enggak, di kiri juga enggak gitu. Oke, teman-teman, here we go. Ini dia Nagrek. Wih, kita sampai di jalur Nagrek. Oke, asik. Wih, ramai. Wih, ramai. Wah, ini harus hati-hati nih. Wih, Fitra Eri. Wih, asik. Nagrek, yoi. It. Hihi. Nagrek, bos. It. Yoi. Nah dulu, biar dia maju dulu. Iya. Lagi kan Mas, mintain nih. Gak usah lah, biar dia aja kalau nyalain sendiri. Wih, asik nih, seru banget nih Nagrek nih. Nyala lagi. Yoi. Bener-bener menghibur nih Basuri emang. Keren Pak Supir, memecah apa ya, jenuh para Basurinya
Tapi seru sih, memecah apa? Bosannya pengendara. Wow, ini ada bus Budiman. Lagi berhenti apa lagi gimana ini? Oke. Lanjut. Oke, mulai lancar. Nah, Kalau ada rest area yang menarik, bolehlah mampir kita. oh iya boleh juga sih, seru juga sih buat konten. Oh, ada pijet-pijet gitu. Anjay, menarik sih. Nah ini di depan udah mecah jalan nih, 1 kilo lagi. Keren. Ini di depan 1 kilo lagi udah pecah jalannya. Kenapa? 1 kilo lagi udah pecah jalannya. Oh. Nah, belakangnya kita belum lihat. Oke. Permisi. Oke, 600 meter lagi Ren. 600 meter lagi kita akan ketemu pecahan jalan Tasik Garut, pos Cagak. Cagak nggak sih, bener nggak sih namanya? Oke, mantap. Untung adem ya ini suasananya, udaranya. Kalau panas, gerah banget ini. Tapi ini adem sih, enak kayak gini nih. Suasana udaranya sejuk. Oke, kamera langsung saya posisi on aja karena sekitar 400 meter lagi kita masuk jalur Garut. Nah ini ntar lagi pas turunan kita harusnya ngambil kanan nih. Biasanya di pos Cagak nih, simpangan Cagak ini banyak yang live TikTok nih, live report traffic, traffic update. Set, oke, tahan dulu, tahan. Oke, maju. Oke, isi. Nah ini dia. Kita kanan Ren. Iya, Garut kosong. Kebanyakan yang ke Tasik, Banjar. Iya, ambil kanan kita. Wah, ini mayoritas berarti yang kalau Jawa Barat tuh sisa-sisaannya yang mengarah ke Tasik, Ciamis, Banjar. Banjar tuh udah Jawa Tengah atau Jawa Barat ya? Soalnya kan kanan nih opsinya ya Garut, Singaparna doang. Sisanya ya Jawa Tengah ya ambil lurus kiri. Kanan dapat nggak Ren? Oke. Ya kanan aja langsung. Langsung kanan Ren, hajar. Macet. Berhenti dulu nggak? Nggak kelihatan di pojokan, pasti ada tuh dia di pojokan. Oke teman-teman, ini jam 9:15 kita udah masuk jalur yang ke Garut. Udah ngelewatin pecahan jalurnya Cagak tuh, Tasik Garut, ya udah. Tinggal lancar nih ya. Iya, ini mah udah lancar. Soalnya ini tinggal ke Garut doang. Yang lain, Garut doang. iya Jawa Tengah tuh ambilnya kiri tadi. Ini asik. Wih. Ini dia pesona jalur selatan. Wih, ada yang live TikTok.
Wah, kalau udah di jalur ini sih udah enak banget. Tinggal setengah jam lagi sampai Garut. Udah lancar lah. Paling macet lagi nanti menjelang masuk ya Garutnya gitu. Mau masuk ke kota Garut kayaknya sih itu mulai macet tuh. Atau di daerah Tarogong Kalernya tuh. Nah, itu macet tuh biasanya di situ. Padat. Oke, kita bikin ini dulu, potret video dulu, anjay. Jalur selatan. Dan ini pertama kalinya saya bawa NMAX ini sampai ke Garut. Wah, bener-bener luar biasa, pengalaman baru. Tapi kayaknya next kalau kita lanjut ambil kiri ke arah Tasik dan Jawa Tengah, boleh juga sih. Boleh lah, nextnya lah diatur lagi nanti waktu dan jadwalnya. Semoga sehat lah yang penting. Nah, ini nih foto di sini nih. Oke, jam 9:22. Kita lanjut lagi. Tadi barusan foto-foto di Gapura atau Tugu atau Icon. Selamat datang. Ada lagi. Alhamdulillah udah selesai foto-fotonya. Ntar ada pelang lagi nih, berhenti lagi. Oke, ini sisa perjalanan 17 km lagi atau 27 menit lagi. Estimasi sih jam 10 kita sampai di lokasi spot jalanan itu ya, yang tadi saya cerita pengen hunting foto di sana. Semoga view-nya dapet lah, cerah gitu. Gunungnya kelihatan gitu maksudnya. Karena kalau nggak kelihatan ya nggak bisa dong. Ya masih ada besok pagi sih sebenarnya. Semoga aja cerah hari ini dan besok lah. Jadi bisa dapat foto ya dan pemandangan yang maksimal. Ini kalau arah Garut malah banyakan yang arah ke sini ya daripada arah ke sana. Kok malah arus balik gitu di sini. Wah, ini muatannya ngeri. Udah kayak mobil-mobil spek Sumateraan ini, muatan kayak gini. Tinggi banget. Emang kalau kayak gini nggak limbung apa ya? Atau memang stabil ya? Oh, ini kita nggak bisa lurus, kita diarahin lewat kiri. Ini kiri ini ke arah Garut, Tasik, Limbangan. Oh, kita lewat sini. Oh, lingkar luar. Oh, iya. Saya pernah lewat sini nih waktu terakhir ke Garut. Iya, terakhir ke Garut saya pernah lewat sini. Waktu dari mana ya? Yang lebaran 2 tahun lalu, yang saya ke Garut naik mobil. Nah, iya. Pulang dari Garut mau ke Jakarta, saya muter juga lewat lingkar ini nih, lingkar luarnya. View-nya juga cakep sih di sini. Tuh, waduh. Ngeri, sedep. Ada view bagus ya kali nggak diabadikan. Wah, view-nya Masya Allah, seger banget kalau ngeliat view kayak gini tuh. Semoga di kamera DJI kelihatan ya, karena kan DJI ini wide lensanya. Garut kota. Oke. Kita ke kanan ini. Ke kanan kemana? Udahlah, kita ikutin keramaian orang aja. Wah, ini ngomong-ngomong nge-record terus dari Jakarta, dari Depok. Udah berapa nih keisi ya? Tadi aja waktu ngecek di Masjid Raya Al-Jabar itu udah 1/4. Mungkin ini udah setengah kali ya. Jadi harus saya pindahin nih sebagian pas nanti sampai di hotel. Karena kalau nggak gitu takutnya penuh gitu. Oke lah, ini tinggal 26 menit lagi kok, dekat. Pokoknya kalau nemu spot bagus foto. Namanya juga pemburu konten. Wih, kenceng-kenceng. Tadi dulu.
Tahu-tahu rame ya. Nah, let's go. Oke. Nice. Ide. Nice. Yoi, keren sekali view-nya. View-nya mantap. Ini benar nggak sih jalannya lewat sini? Wah, syahdu. Enak banget view-nya, udaranya. Ngeri. Santai abangku. Gile, nggak bisa slow. Enggak lagi ya. Nggak bisa slow. Awas Ren. Oh iya, bisa. Ini sungguh di luar rencana. Nemu jalan setapak yang di tengah sawah kayak gini. Langsung kita cobain iseng aja lewat tuh. Asik. Yoi. Explore ini mah, explore pokoknya lah. Tuh. Nggak tahu ini ujungnya kemana. Di situ sih ada banyak rumah-rumah tuh, ada desa kayaknya tuh di situ. Ya kita lihat aja nanti sampai di situ, terus ya udah muter balik lagi. Wah ini enak banget hamparan sawahnya, padinya nih udah menguning. Seger. Masya Allah. Aduh, keren banget view-nya. Garut emang deh. Wih. Oh, ini udah ada yang kering nih, padinya udah diambil. Nih, Pak. Aduh. Wih. Wah, ini kalau papasan ngeri-ngeri sedap juga nih. Oke. Kita lewat duluan. Ini pasti ujungnya mentoknya desa itu sih. Udah tinggal muter balik di desa itu. Terus udah keluar lagi deh. Ini belusukan nih kayak si Hadi Oi. Hadi Oi mah nyarinya jalan-jalanan kayak gini nih. Dia lebih parah malah. Sampai benar-benar masuk itu udah nggak ada jalan lagi, itu diterabas juga sama dia. Kalau ini sih cuman ngecek ke sampai sana aja, habis itu udah balik lagi. Sekalian ngulur waktu biar sampai di penginapan itu jam 12 lah. Enak, jadi bisa langsung masuk ke hotel. Yoi. Wih, goes tuh enak banget tuh di situ goes. Ini kita udah muter balik. Itu udah masuk komplek. Udah masuk rumah-rumah desanya. Jadi sekarang kita keluar lagi, masuk jalan utama lagi. Langsung menuju ke hotel aja. Luar biasa. Pemandangan indah, banyak gunung di kanan, serong kanan, depan tengah, depan serong kiri, belakang. Rasanya tuh riding semalaman tuh langsung hilang capeknya setelah ngelewatin jalan kayak gini tuh. Aduh, enak banget. Masih nyala kan? Oh iya masih. Ini namanya touring berkedok mudik. Ya udah matiin aja. Wow. Wih, kadal. Oke, sudah. Oke, teman-teman, ini udah balik lagi ke jalan raya.
Nggak tahu nanti kalau ada spot bagus lagi kita melipir atau enggak. Yang jelas kita langsung direct to jalanan si spot itulah ya. Cuma nggak tahu itu spotnya masih bagus atau enggak jam segini. Kalau ternyata udah enggak, ya udah paling nanti langsung mengarah ke hotel ya. Oke lah, paling sampai hotel bisa jam setengah 11 atau jam 11. Ya lumayan lah, bisa santai-santai dulu. Ini kayaknya muternya jauh banget ya, pengalihan arusnya. Tempat istirahat, makan mie, bakso, enak banget itu. Oke lah, kita lanjut lagi. Yuks. Ini kayaknya masuk Garut kotanya diarahin lewat jalan alternatif ya, ngelingkarin jalan utamanya gitu. Ya mungkin untuk ngindarin padatnya kendaraan di jalur utama kali ya. Jadi yang jalur masuk ke Garut diarahin lewat sini, sementara yang keluar Garut lewat jalan utama, jadi one way gitu mungkin kali ya. Soalnya ini saya baru pertama kali nih lo jalan ini, jalannya makin ngecil gitu. Nah tuh di depan nanti keluar lagi ke jalan utamanya tuh, jalan kota Garutnya, di tengah kota Garutnya. Tuh itu aja ada truk Pertamina yang 24.000 liter lagi. Jalannya kecil tapi ini jam 10 udah mulai berasa nih ngantuknya. Ini kalau dihitung-hitung dari Depok ke Garut 12 jam ini. Wow, Depok Garut 12 jam. Luar biasa, luar biasa. Dasar touring berkedok mudik. Kalau misalkan ini beneran mudik, ya saya nggak mungkin berhenti di Masjid Raya Al Jabar. Kalaupun berhenti untuk sahur, paling ya di pinggir jalan gitu, sekalian cari musola atau masjid lah di pinggir jalan. Tapi nggak Masjid Raya Al Jabar gitu. Dan kalau planningnya langsung gitu, mungkin sampai di Garut ya jam 6 pagi. Kan setelah sholat subuh langsung lanjut lagi. Dan habis subuh ya pasti jalanannya masih sepi, nagrek, nggak kayak tadi. Apa kita cari teteh Garut supaya nanti kita nextnya bisa mudik beneran ke Garut? Nah, akhirnya jam 10:03 kita kembali lagi ke jalan utama, jalan Bandung Garut. Oke. Dari sini tinggal 14 menit lagi menuju ke spot jalanan yang mau kita tuju. Dan untuk penginapan sebenarnya deket banget sama jalanan itu. Paling cuma 5 menit sampai lah. Jadi kita bisa nyantai dulu. Semoga dapat spotnya bagus ya view-nya. Wih, ini mantap nih kanan. Oh, ini 2 jalur nih yang ke arah Garut. Wits. Asik, selatan digoyang. Yoi. Akhirnya jam 10:11 sampai juga di ruas atau di jalanan. Nama jalannya ini Jalan Letjen Ibrahim Aji. Ini tuh kalau pagi dan cerah, masya Allah, view-nya cakep banget. Cuman saya nggak tahu ya, madep ke sana atau madep ke sini ya, view yang cakepnya. Ya kita lihat aja, kita susurin. Terus nanti kalau udah selesai di sini istirahat dulu ya, sambil nunggu masuk ke hotel. Paling kayak gitu sih. Gokil. Kayaknya dari sana deh. Kalau ngeliat di maps kan ini belok ke kiri, berarti arah ke sini harusnya. Oke. Nanti kita rekam lagi ya. Oke, semuanya selamat siang. Ini kita udah sampai di Garut, tepatnya di ini dia, Posko Operasi Ketupat. Lodaya 2025, pengamanan Idul Fitri 1446 Hijriah tahun 2025. Polsek Tarogong Kaler, Polres Garut. Jadi sebenarnya kita ini udah santai sih. Jadi tinggal nunggu waktu check-in, kira-kira jam 12-an lah bisa check-in. Udah nanya ke hotelnya.
Dan sekarang jam berapa, Ren? Jam setengah 11. Nah, sekarang jam setengah 11. Jadi ya udah kita nyantai aja dulu di posko mudik ini, dan hotelnya juga udah deket sih, tinggal 800 meter lah, paling 2 menit lah sampai itu. Jadi untuk highlight perjalanan kali ini dari Depok sampai ke sini Garut, tepatnya di Tarogong Kaler atau Garut Kota lah ya, 12 jam. Itu konyol sih. Depok Garut 12 jam, padahal macetnya nggak seberapa gitu. Maksudnya macetnya tuh macet yang biasa aja di Nagrek tadi. Cuman ya karena maklum lah, kita ini agendanya touring berkedok mudik. Jadi kita nggak ngejar waktu, kita santai. Begitu sampai di Masjid Raya Al Jabar, kita tidur dulu lumayan, terus hunting foto-foto di sana, baru lanjut lagi perjalanan. Nah, untuk bensin dari Depok itu kan kondisi full tank. Sampai di Nagrek tadi sisa 3 kotak. Terus saya isi lagi Pertamax 50.000 itu full lagi. Dan sampai sini sekarang belum berkurang 1 kotak pun. Jadi ya cukup irit lah. Jadi bisa dibilang bensin full dari Depok ke Garut sebenarnya itu bisa kuat gitu. Karena kalau tadi 3 kotak itu masih bisa jalan sekitar 80 km lagi. Sedangkan dari Nagrek ke sini kayaknya nggak nyampe ya 80 km, atau nyampe ya. Pokoknya tadi jarak tempuh di speedometer atau di odometernya itu dari Depok kan saya riset 0. Begitu sampai di sini tadi berapa ya? Sekitar 215 kilo kalau nggak salah dari Depok ya, dari rumah saya. Oke, jadi mungkin untuk perjalanan touring berkedok mudik untuk yang berangkat ya dari Depok atau dari Jakarta menuju ke Garut cukup sampai di sini dulu. Saya mau nyantai dulu di posko mudik ini. Terus di sebelah ada Indomaret juga. Teman saya Randy karena dia nggak puasa, mungkin dia mau jajan di situ. Dan kira-kira hotel apa yang akan saya nginepin di Garut ini tuh beneran deh hotel dengan view kamar terbaik yang ada di kota Garut. Kalau nggak percaya, teman-teman silakan subscribe channel ini, nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan update video selanjutnya dari channel saya. Oke, saya ucapkan selamat berpuasa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Selamat pagi, ini adalah pemandangan terbaik dari salah satu hotel yang ada di kota Garut. Oh gitu, oke. Di sini juga? Oh di sini, oke. Nah, ini adalah view yang tadi kita lihat di balkon kamar. Ah iya, anduk putih siapa tuh? Anjay, dari sini enak banget lihatnya. Wih, ini sih foto-foto seru nih di sini. Ya, sore mau iftar sudah atas nama Muhammad Ardianto, 2 orang. Ya, musik. Oh, sini. Oh, gitu, siap.